Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, kami bersyukur boleh mengikuti kembali bersama kami di Praise and Worship bersama Majelis Daerah Sumatera Bagian Selatan dan juga STTE. Dan malam hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah ini, mari saya mengajak kita untuk semua mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa jikalau kita ada sampai dengan hari ini, itu oleh karena anugerah Tuhan yang boleh terus memberkati kita hingga hari ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu melimpah bagi kami, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kita pujikan pujian ini. Kita katakan bahwa ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk masuk dalam ibadah ini.
Tuhan berkati kami semua, baik yang beribadah dan juga yang melayani. Tuhan urapi kami semua sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Sucikan layakan kami ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya siapa? Shalom. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Kita telah menerima cinta yang besar daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita katakan bahwa ku dicintai, ku dilimpahi oleh semua anugerah yang diberikan Tuhan. Terlalu besar tuh dipahami, besar cintanya bagiku, terlalu mustahil tuh diselami. Rasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, rasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita katakan bahwa terlalu besar cinta kasih Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, selalu mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Sebab cintanya yang besar bagi kehidupan kita, dia boleh mati di kayu salib untuk kita semua orang yang percaya. Sebab itu kita katakan bahwa cintanya besar, cintanya besar, kasihnya lebar, pengalamannya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita orang-orang yang percaya menerima berkat Tuhan, kita katakan bahwa sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada hingga hari ini oleh karena kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, amin, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh
Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Pada malam hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa jikalau kita ada hari ini, kita menikmati waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, semuanya untuk kebaikan kita dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Kita katakan bahwa bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. sekali kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. amin ya Bapak Ibu. Kembali kita naikkan pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah yang mengerti akan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya. Ajar kami untuk terus mengandalkan Kau Tuhan. Dan memahami bahwa waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami lantunkan pada malam hari ini. Biarlah itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong memberkati kami. Sederhanakan firman yang akan kami renungkan, sehingga memberkati kami menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan yang terbatas, urapan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Ya, tema malam hari ini, Allah tahu yang terbaik. Firman Tuhan terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Begini firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anaknya, anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, tema kita malam hari ini, Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Manusia selalu berpikir hal yang terbaik dalam hidupnya. Entah itu yang dikerjakan atau sesuatu yang diharapkan dalam hidupnya. Kita yang ada dalam ruangan ini pasti mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin kalau mahasiswa-mahasiswi mengharapkan nilai yang terbaik atau mengharapkan ada pasangan hidup yang terbaik dan sebagainya. Saya percaya kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, mengharapkan hal yang demikian terjadi dalam kehidupan kita. Ingin anak kita mendapat pendidikan yang terbaik, mendapat pekerjaan yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik, usaha yang dikerjakan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Pokoknya semua yang terbaik. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah keinginan kita, kemauan kita tidak dapat dibuat menjadi ukuran untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lebih mengetahui, karena Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Maka apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita inginkan, menurut kita itu yang terbaik. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi yang terbaik bagi Tuhan?
Terkadang Bapak Ibu, kita egois. Terkadang kita memaksa Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak kita, untuk mengerti keinginan kita. Terkadang kita egois dalam hal itu. Karena apa? Karena itu sering muncul dalam pikiran kita. Itu sering muncul dalam hati kita. Keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita. Tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemarin saya melihat satu tayangan di TikTok, ya. Bapak Ibu, saya sering melihat TikTok karena ada yang lucu-lucu, ya, menghibur. Tapi yang jelas saya bukan pemain TikTok, ya Bapak Ibu, ya. Saya bukan pemain TikTok. Saya melihat di situ dalam tayangan itu pasangan suami istri yang sudah tua. Suaminya itu sedang terjepit ban mobil dan hampir mati. Istrinya ini menangis. Dan dia berdoa, berseru. Ketika dia berdoa, tiba-tiba turun dewa. Ya, ada dewa yang turun. Dan ketika dia buka mata, dia melihat ada dewa di depannya. Tadi dia berdoa supaya suaminya selamat. Tetapi ketika dewa itu turun, bukan lagi keselamatan suaminya yang dia harapkan. Tetapi yang dia harapkan adalah dia berharap dia bisa awet muda. Dia bisa berharap dari dewa itu adalah dia bisa menjadi muda. Apa yang mau kita ambil dari ilustrasi ini? Yang mau kita ambil adalah keegoisan. Hal yang terjadi dalam kehidupan kita, terkadang keegoisan kita sering kita tonjolkan daripada kehendak Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, keegoisan kita, kemauan kita, keinginan kita sering kita tonjolkan daripada melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka malam hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Dalam teks sebagian firman Tuhan yang kita baca, kita pasti sudah tahu tentang kehidupan bangsa Israel. Namun dari bacaan kita Bapak Ibu Saudara, ada hal yang mau kita lihat dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Menurut data yang saya dapat, yang saya baca, jarak antara Mesir sampai Kanaan itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Bisa ditempuh 11 hari dari data yang saya dapat. Bisa ditempuh dalam jangka waktu 11 hari. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan membuat bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan harus menempuh perjalanan selama 40 tahun? Kenapa Tuhan membuat mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, berbagai hal yang harus mereka hadapi? Kenapa Tuhan tidak mengizinkan 11 hari? Karena 40 tahun itu, di situ memang ada tantangan, di situ memang ada kesulitan, ada pergumulan. Tapi di dalam perjalanan itu sekalipun 40 tahun, ada proses Tuhan. Ada perjuangan-perjuangan dalam kehidupan bangsa Israel. Ada cerita dalam kehidupan mereka. Karena apa? Perjalanan 40 tahun, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Coba kalau Tuhan mengizinkan mereka berjalan hanya 11 hari. Mungkin pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, kalau mereka menjalani 11 hari, tidak sama ketika mereka menjalani 40 tahun di padang gurun. Maka bagi Tuhan yang terbaik buat Israel itu adalah perjalanan mereka harus 40 tahun, bukan 11 hari. Karena apa? Karena berbagai hal yang mereka alami bersama dengan Tuhan di padang gurun. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
melalui bagian firman Tuhan malam hari ini. Dari tema kita, bahkan teks firman Tuhan yang kita baca, ada 2 prinsip rohani yang mau kita pelajari. Yang pertama itu adalah penyertaan Tuhan terkadang tidak sama dengan pemikiran manusia. Sekali lagi, penyertaan Tuhan terkadang tidak sama dengan pemikiran manusia. Ayat 17 dikatakan seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Tuhan tidak menuntun bangsa Israel melewati negeri orang Filistin sekalipun dekat. Karena apa? Oleh karena daerah orang Filistin, bangsa Filistin memiliki pertahanan yang sangat kuat, yang sangat luar biasa. Tuhan tidak mau bangsa Israel menyesal ketika keluar dari tanah Mesir. Ketika menghadapi orang Filistin, ketika berperang. Tapi dikatakan di ayat 18, dikatakan di situ, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Tapi Tuhan menuntun bangsa Israel melewati padang gurun dan laut Teberau untuk mengajar bangsa Israel itu apakah mereka mau dipimpin oleh Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak kesulitan yang diperhadapkan dalam kehidupan mereka di padang gurun. Tapi penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Jelas penyertaan Tuhan Bapak Ibu tidak selalu berjalan mulus. Ya, makanya saya katakan tadi penyertaan Tuhan berbeda dengan pemikiran manusia. Terkadang berbeda dengan pemikiran manusia. Penyertaan Tuhan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang Tuhan izinkan kita bergumul, mengalami suatu kesulitan dengan maksud tertentu dalam kehidupan kita. Seperti dalam teks firman Tuhan yang kita baca. Tuhan mengizinkan semua itu dihadapi oleh bangsa Israel. Memberikan kedewasaan kepada bangsa Israel. Karena dalam perjalanan itu Tuhan membuat mereka berputar selama 40 tahun mereka dalam perjalanan itu. Untuk mendewasakan mereka. Di situ ada proses, ada perjumpaan, pengenalan mereka yang sungguh-sungguh akan Tuhan yang memelihara hidup mereka. Maka penyertaan Tuhan tidak selalu berjalan mulus. Tidak selalu berjalan mulus. Maka untuk memahami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita harus dipandang dengan cara pandang Tuhan, dengan kacamata Tuhan. Karena apa? Karena tidak sama dengan pemikiran kita. Karena tidak sama dengan pemikiran manusia. Kalau tidak Bapak Ibu, akan timbul kekecewaan. Akan timbul pemikiran menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Maka jika ada jawaban Tuhan atas harapan-harapan kita, atas semua doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ingat bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan pernah dimarahi di tengah-tengah duka. Karena apa? Biasanya hamba Tuhan kalau ada yang berduka menguatkan ya keluarga yang berduka. Jadi hamba Tuhan ini menguatkan keluarga dan dia mendatangi keluarga yang berduka ini. Dia katakan, sabar ya Bu, yang kuat ya Bu. Percayalah semua indah pada waktunya. Akhirnya ibu ini marah. Hamba Tuhan ini dimarahi. Karena apa? Karena dia tidak bisa menerima perkataan itu. Sedang berduka. Hamba Tuhan ini katakan semua indah pada waktunya. Ibu ini katakan apanya yang indah?
Masa kita sedang kehilangan indah pada waktunya? Coba, siapa yang bisa menerima hal itu? Di tengah-tengah kedukaan, dikatakan semua indah pada waktunya. Akhirnya dimarahi hamba Tuhan ini. Karena apa? Dia katakan, di mana penyertaan Tuhan? Ketika anak saya pelayanan, di mana penyertaan Tuhan? Kalau ada penyertaan Tuhan, tidak mungkin anak saya dipanggil Tuhan. Di mana penyertaan Tuhan? Akhirnya hamba Tuhan ini pergi. Dia sadar, mungkin di tengah-tengah keterpurukan, kehilangan, sedang dalam lembah kekelaman. Tidak dapat menerima kata-kata yang menghibur, yang menguatkan. Tapi bagian firman Tuhan mengatakan, penyertaan Tuhan terkadang tidak sama dengan pemikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Harus kita pahami bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti ketika kita bergumul, ketika kita hidup dalam kesulitan, semuanya hilang. Atau Tuhan memberikan kenyamanan. Tetapi penyertaan Tuhan adalah memampukan kita melewati tak kala ada pergumulan, tak kala kita sedang dalam lembah kekelaman, sedang dalam kesulitan, sedang dalam penderitaan. Di situ tangan Tuhan menopang kita. Di situ ada tangan Tuhan yang menguatkan. Di situ ada tangan Tuhan yang menolong kita. Maka tidak bisa selalu disamakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu berjalan mulus. Tapi bagaimana kita, respon kita ketika ada penyertaan Tuhan, ada pergumulan yang diizinkan, ada kesulitan yang diizinkan, tapi kita tetap memandang kepada Tuhan. Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak selalu dipandang dengan membuat kita selalu nyaman. Tetapi bagaimana kita menjalani semuanya dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Sekalipun dikatakan mereka lah bangsa yang tegar tengkuk, mereka lah bangsa yang memberontak. Tapi mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Memang tidak gampang ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal yang bertentangan dengan hati kita. Tapi firman Tuhan malam hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tahu yang terbaik buat kita. Namun terkadang pemikiran kita sebagai manusia selalu bersikeras tentang kemauan kita, keinginan kita daripada memahami kehendak Tuhan. Saya teringat 8 Desember 2020. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat itu atau menonton satu tayangan di televisi. Ada satu putri cantik, mengasihi Tuhan, sederhana, cinta Tuhan, ya. Tapi pada waktu itu dia dipanggil Tuhan. Masih muda. Pada waktu itu adalah ajang pencarian bakat di Indonesian Idol. Pasti Bapak Ibu Saudara ingat ya. Saya mengingat di situ, saya melihat kesaksian-kesaksian dari saudara kembarnya bahwa sebelum dia dipanggil Tuhan, sebenarnya mereka sedang merilis satu lagu yang sekarang ini sedang terkenal, dinyanyikan oleh banyak orang. Dan lagu ini memberkati banyak orang. Satu kalimat di situ dikatakan, dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Pada waktu kembarannya ini meninggal,
orang tuanya bertanya-tanya, kenapa bisa ini terjadi? Kenapa bisa ini terjadi kepada keluarga kami? Kembarannya mengatakan, kenapa harus keluarga kami? Banyak keluarga-keluarga yang lain yang juga seperti ini, yang memiliki kembaran. Tapi kenapa harus keluarga kami? Seolah-olah menyalahkan Tuhan. Tetapi saya melihat dari kesaksian itu, akhirnya mulai mereka menerima, mengerti, dan mereka sampai mengatakan, semuanya kembali kepada Tuhan. Lagu ini menjadi lagu yang sangat terkenal, sangat memberkati banyak orang. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan anak-anak kita, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Terkadang tidak bisa diterima oleh hati kita, karena bertentangan. Tapi malam hari ini firman Tuhan ingatkan, bahwa Allah tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan selalu tepat waktu dan tepat guna. Sekali lagi, penyertaan Tuhan selalu tepat waktu dan tepat guna. Ayat 20 sampai 22. Begini firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam hari tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Penyertaan Tuhan selalu tepat waktu dan tepat guna. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu bagi umatnya selalu tepat waktu, tepat guna, dan tidak pernah terlambat. Dijelaskan bahwa pada siang hari Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan untuk menuntun mereka dalam perjalanan. Sehingga apa? Memberikan kenyamanan di teriknya panas matahari. Pada malam hari Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang api untuk menerangi perjalanan mereka dan menjauhkan mereka dari binatang buas dan memberikan kehangatan dalam kehidupan mereka. Dan di ayat 22 dikatakan, tidak beralih penyertaan Tuhan itu. Artinya adalah tiang awan tetap pada siang hari, tiang api pada malam hari. Coba kalau kita bayangkan, itu tertukar. Pasti akan kacau. Tapi di sini kita melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Maka mereka menikmati perjalanan itu. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, tetapi mereka menikmati perjalanan itu bersama dengan Tuhan karena ada Tuhan yang terus memelihara hidup mereka. Tuhan sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Sampai di mana kita mampu mengikuti jejak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Maka tak kala ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi harus diingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak boleh lebih menonjolkan keegoisan kita daripada memahami kehendak Tuhan. Jangan paksa Tuhan memahami kehendak kita. Tetapi kita yang harus memahami kehendak Tuhan. Jangan paksa Tuhan memahami kemauan kita. Jangan paksa Tuhan memahami keinginan kita. Kita yang harus pahami kehendak Tuhan.
Artinya Bapak Ibu, apapun keadaan kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, seberat apapun pergumulan kita percaya Tuhan merancang sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka bagian firman Tuhan ini menolong kita Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin kita saat ini sedang mengalami kekecewaan. Mungkin kita saat ini sedang menyalahkan Tuhan. Oleh karena apa yang Tuhan izinkan tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi malam hari ini mengajarkan kita supaya kita memahami kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang memahami kehendak kita. Jangan kita paksa Tuhan untuk memahaminya. Tapi kita yang harus pahami Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menikmati perjalanan-perjalanan hidup kita, proses hidup kita, perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik dalam keluarga kita. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kita. Tuhan tahu yang terbaik dalam pekerjaan kita. Maka untuk itu, kita belajar mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah bagian firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita, menolong kita. Dan saya rindu lewat pujian yang akan kita nyanyikan sebagai respon bahwa Allah tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sedang diproses Tuhan. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dia lebih tahu yang terbaik bagi keluarga Bapak Ibu. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau lebih tahu yang terbaik bagi keluarga kami. Engkau lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan menonjolkan keegoisan kami, menonjolkan keinginan kemauan hati kami. Tapi kami mau belajar memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, itu yang terbaik bagi kami. Tak kala Tuhan mengizinkan kami bergumul, tak kala Tuhan mengizinkan kami dalam kesulitan,
Mampukan kami untuk melewati itu. Ajar kami Tuhan untuk terus memandang kepada Tuhan. Karena kami tahu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Benget yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan semua kru yang sudah melayani pada malam hari ini, soundman, kameramen, dan semua yang hadir di ruangan ini. Dan Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami yang setia di acara Saturday Night Service atau Praise and Worship yang kami adakan di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kiranya acara-acara kami berkenan bagi Bapak dan Ibu. Ada event kids ministry, ada Saturday Night Service seperti malam ini, dan bincang orang-orang muda pada hari Minggu, dan miracle pada hari Senin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa pada malam hari ini, mendoakan Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada malam hari ini kami sangat bersyukur. Tuhan, Engkau yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan, Engkau yang memberi yang terbaik dalam perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih untuk pelayanan ini dan semua Bapak Ibu yang setia. Kiranya diberkati Tuhan yang malam ini belum sempat mendengarkan firman ini dan juga esok pada saat ini dibuka baik di platform, di beberapa platform di media sosial. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ekonominya sedang bermasalah Tuhan Engkau angkat. Terima kasih Tuhan. Demikian dengan Bapak Ibu yang sedang mengalami persoalan keluarga, Tuhan Engkau nyatakan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak mereka, persiapan anak-anak kami sedang ujian dan yang menantikan juga memasuki SBMPTN. Tuhan Engkau berkati, yang juga mencari perguruan tinggi Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian dengan orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Tentunya Tuhan Engkau berkati yayasan kami. Engkau berkati sekolah-sekolah teologi kami. Engkau berkati semua mereka yang memimpin. Diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Tolong Presiden, Wakil Presiden, para menteri, baik juga hamba-hamba-Mu yang di legislatif, di judikatif. Tuhan Engkau memberkati mereka semua sehingga bisa mengentaskan negeri ini dari kemiskinan, dari pergolakan-pergolakan politik yang tidak berguna. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada-Mu. Berkati kami semua. Kami mohon karya Tuhan buat bangsa kami. Gereja-gereja Tuhan besok akan ibadah Tuhan, Engkau memberkati. Dan orang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan. Berkati para alumni kami. Berkati keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan terutama keluarga yang ditinggal oleh almarhum pendeta Mareti Jai. Kau berkati Ibu Nini Swantri dan kedua anaknya. Kau berkati keluarga Jai di Nias. Kau berkati keluarga Ibu Nini di Bengkulu. Dan mereka secepatnya mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mengembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah berkat yang daripada Tuhan bagi kami. Yaitu kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Elsa, Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia besar, Dia besar. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saya persilakan kepada Bapak Christian untuk memimpin acara ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dia punya rencana yang indah dalam setiap apapun yang kita alami hingga saat ini. Untuk itu kita nyatakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang banyak bahwa sungguh nyata kasih Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Ku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.